Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah Osman berhasil melarikan diri dari markas para Knockers, hal itu membuat Naiman sangat kesal, mengetahui bahwa kebenaran Osman hanyalah berpura setia padanya, hanya untuk mendapatkan beberapa informasi tentang tujuannya datang ke tanah ini. Dan dengan perintah dari Naiman, Gok Talay dan para Knockersnya mengejar Osman. Mereka mengepung Osman beserta pasukan Alpennya seraya berkata, "Osman, darahmu adalah milikku, kau akan mati." Dan Osman menjawab, "Sulit untuk mati, tetapi mudah untuk dibunuh. Ayo, datanglah." Kemudian dengan aba-aba dari Osman, Boran dan Alpen lainnya pun mulai menyerang, dan pertarungan pun terjadi di sana. Sementara itu, di Yenisehir mengetahui bahwa pria bersorban itu adalah Naiman. Dengan sigap, Orhan langsung melontarkan serangan. Namun sayangnya, dengan mudah Naiman mendekap Orhan seraya berkata, "Kamu bahkan tidak bisa mengembalakan domba dengan satu tangan, anak Osman, dan kamu akan membunuhku? Hah?" Dan Orhan menjawab, "Serang ketika kau memiliki pedang, karena ini tidak akan terjadi lagi." Kemudian Orhan mencoba untuk kembali menyerang. Namun lagi dan lagi, Naiman berhasil menangkisnya, lalu berkata, "Kamu berani, tapi jangan coba-coba untuk berani. Apakah kamu layak untuk ayahmu seperti dirimu saat ini? Kamu lemah, Orhan." Namun Orhan mengatakan, "Aku cukup kuat untuk memotong nafasmu." Seketika Naiman mengambil alih pedang Orhan dan menempatkannya tepat di leher Orhan seraya berkata, "Kamu tidak cukup kuat untukku, tapi akulah yang akan memberimu kekuatan." Namun Orhan mengatakan, "Aku tidak ingin apapun darimu. Satu-satunya hal yang ingin aku ambil adalah hidupmu, dan tanganku akan menjadi lebih baik pada waktunya." Lalu Naiman berkata, "Naiman lebih tinggi dari waktu. Jika kamu ingin sembuh, kamu akan datang ke markasku." Kemudian dia pun pergi dari sana. Tidak lama Aladin datang menghampiri kakaknya seraya berkata, "Kakak, ada apa? Tadi itu siapa?" Dan Orhan menjawab, "Tidak ada, hanya seorang darwis yang tersesat." Lalu Aladin mengatakan, "Oh, ayo, mereka sedang menunggu kita." Namun Orhan mengatakan, "Kau pergi saja duluan adik, ada yang harus aku tangani." Lalu Aladin mengatakan, "Tapi jangan sampai terlambat kakak, Kumal Abdal bilang bahwa waktu penyembuhan itu penting." Dan Orhan menjawab, "Aku tidak akan terlambat adik, kau pergilah duluan." Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Pertarungan masih berlanjut. Melihat jumlah mereka yang tidak sebanding dengan para Knockers, membuat Boran dan Alpen lainnya sedikit kewalahan. Namun saat posisi mereka hampir terpojok, seketika Turgut dan pasukan Alpennya datang membantu. Mereka terus-menerus melontarkan serangan panah ke arah para Knockers, hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan para Knockers tersebut. Kemudian Osman mengatakan kepada Gok Talay, "Kami jatuh ke tanah untuk tujuan kami, tetapi kamu, bahkan kematianmu tidak ada artinya." Lalu Gok Talay mengatakan, "Naiman akan mengirimmu ke tanah." Dan Osman menjawab, "Naiman akan datang kepadamu dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, kamu bisa bertanya apakah dia membunuhku atau tidak." Lalu Gok Talay mengatakan, "Kematian akan datang pada kami semua, tapi Erlik Khan." Seketika Osman berkata, "Ya, kematian akan datang pada kita semua, tapi satu-satunya harapan kami adalah agar tanah hitam tempat kami jatuh menjadi tanah air kami. Semoga itu menjadi tanah air kami, sehingga menjadi perisai bagi yang tidak bersalah. Tapi nafasku tidak akan pernah hilang di leher orang sepertimu." Kemudian di hadapan semua Alpennya, Osman menebas kepala Gok Talay hingga membuatnya mati di tempat. Dan mereka semua terus-menerus menyerukan takbir Allah. Sementara itu, di perkemahan Oktembe, Alcicek bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang kau pikirkan? Belum lama sejak kematian ayahku, mengapa kau ingin pernikahan ini terjadi sekarang?" Dan Benggi menjawab, "Ketidakhadiran ayahmu juga menyakitiku. Bukan hanya ayahmu yang pergi, tentaraku, Bei sukuku, dia adalah kegembiraan di rumahku, dan itu juga menyakitkanku." Mendengar ini Alcicek bertanya, "Apakah hatimu sesakit ini, ibu? Kau berbicara tentang pesta dan semacamnya. Izinkan aku memberitahumu beberapa hal juga.
tidak akan ada pesta sampai kesedihanku berakhir. Dan saat Alcecek hendak pergi, seketika Benggi menahannya seraya berkata, "Apakah aku berbicara tentang pesta untukmu, Alcecek? Tetapi pernikahan ini akan terjadi, dan itu harus terjadi. Apakah kamu masih tidak mengerti mengapa aku melakukan ini? Lihat itu baik-baik. Para B tidak keberatan aku berada di posisi ini untuk saat ini. Tetapi ketika rasa sakit kita hilang, mereka akan mulai mengatakan hal-hal dengan keras. Sebelum para B mengatakan sesuatu, aku akan memberikan kursi ini kepada Aktemur." Mendengar ini, Alcecek berkata, "Aktemur? Tapi dia tidak akan menginginkan ini. Dia adalah Sobashi dari Yenisehir." Seketika Benggi mengatakan, "Dia akan menginginkannya, tidak ada pilihan lain. Jika Aktemur tidak duduk di kursi, lupakan suku Kargin, putriku." Namun Alcecek berkata, "Jika aku mengenal Aktemur sedikit, dia tidak akan menerimanya." Seketika Benggi mengatakan, "Dia akan menerimanya. Bukankah kamu wanita yang dia cintai? Kamu akan meyakinkan dia." Lalu Alcecek bertanya, "Bagaimana?" Dan Benggi menjawab, "Alcecek, gunakan pikiranmu, putriku. Kamu dapat membuatnya melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu mau. Tapi ketahuilah ini, kamu akan melakukan ini bukan untukku, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk suku ayahmu yang dia percayakan kepada kita. Sekarang, pergi dan bicaralah dengan Aktemur." Sementara itu, di Yenisehir, Bala berkata, "Benggi Hatun ingin membuat Aktemur duduk di kursi." Mendengar ini, Aisyah bertanya, "Apa yang kau bicarakan, Bala? Siapa yang mengatakan ini?" Namun Malhun berkata, "Tidak ada yang perlu mengatakan sesuatu. Menurutmu, mengapa Benggi mengatur pertemuan itu dengan tergesa-gesa?" Mendengar ini membuat Aisyah hanya terdiam. Lalu Ulgen bertanya, "Bukankah dia yang akan duduk di kursinya sendiri? Kenapa dia meninggalkannya? Kenapa dia membiarkan Aktemur duduk di atasnya? Aku tidak mengerti. Selain itu, dia masih berduka untuk suaminya. Apakah dia akan melakukan ini?" Dengan penuh kekesalan, Aisyah berkata, "Benggi, dia merencanakan segalanya. Aku yakin itu. Dia tahu bahwa para Rabe akan memberontak setelah berkabung." Dan Bala mengatakan, "Dia tahu dan dia akan membuat Aktemur duduk di kursi sebelum para Rabe mengatakan sesuatu." Lalu Aisyah berkata, "Dia akan menjadikan Aktemur seorang B dan menggunakannya sebanyak yang dia mau." Hah? Tidak. Aktemur tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Tidak. Kemudian Malhun mengatakan, "Aktemur adalah pria yang cerdas. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun tanpa memberitahu Osman Bey. Tapi Aktemur yang sama adalah pria yang penyayang. Insya Allah, kasih sayangnya tidak akan membuat dia melakukan kesalahan." Lalu Aisyah berkata, "Aku tidak akan membiarkan dia bermain permainan dengan anakku, Malhun. Dia tidak bisa membuat Aktemur duduk di kursi dan menggunakannya sebanyak yang dia mau. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Dan Ulgen mengatakan, "Alcecek tidak akan membiarkan itu terjadi." Lalu Bala berkata, "Mari berdoa, semoga dia tidak menerimanya." Namun Malhun mengatakan, masalah sebenarnya adalah apa yang akan dikatakan Osman Bey setelah mengetahuinya daripada persetujuan dan kata-kata semua orang. Sahabat kita beralih ke Osman. Setelah usai perang melawan para Knockers, melihat beberapa Alpen yang terluka, Osman berkata, "Boran, kirim setengah dari Alpen ke Yenisehir. Lebih berhati-hati, tampaknya Naiman ini akan bergerak lagi. Turgut Bey, kirim Alpen ke Inegol dan tempat-tempat di sekitar sana. Naiman mengira kita akan mati di sini. Sekarang, dia akan mencoba turun ke properti kita seperti awan gelap." Dan Turgut mengatakan, "Alpen berpatroli di sekitar Inegol tanpa istirahat. Jangan khawatir tentang itu." Lalu Konur bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Beim?" Dan Osman menjawab, "Kita akan pergi ke Sogut." Kemudian Besungur menghampiri Osman seraya bertanya, "Beim, apa yang akan kita lakukan dengan para Knockers?" Dan Osman menjawab bahwa mereka ke gerobak dan taruh di gerobak dan kirimkan mereka ke pemiliknya dan isi mulut mereka dengan tanah sehingga mereka akan melihat masa depan orang-orang yang mengincar tanah kita. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.